Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yolan Sri Maharani dengan NIM 204210208, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sultan Toha Saifuddin Jambi. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas UTS saya dari mata kuliah Evaluasi Pendidikan yang diampu oleh dosen pengampu kepada yang terhormat, yaitu Ibu Susi Francisca MPD. Baik, langsung saja. Evaluasi pendidikan. Pertama yang akan kita bahas pada video kali ini ialah apa itu pengertian dari evaluasi pendidikan. Jadi, evaluasi pendidikan adalah proses untuk menilai efektivitas program dari pendidikan, kinerja siswa, atau metode pengajaran untuk memastikan bahwa tujuan dari pendidikan tersebut telah tercapai. Adapun pengertian evaluasi pendidikan menurut ahli, salah satunya yaitu Anas Sujono. Beliau mengatakan bahwa evaluasi pembelajaran adalah proses kegiatan untuk menentukan kemajuan dari pendidikan dibandingkan dengan tujuan yang telah ditentukan. Selanjutnya, di dalam evaluasi pendidikan tentunya ada asesmen. Asesmen di sini adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengetahui kebutuhan belajar, perkembangan, dan juga pencapaian hasil belajar dari peserta didik yang hasilnya nantinya kemudian digunakan sebagai bahan refleksi serta landasan untuk meningkatkan mutu dari pembelajaran itu sendiri. Nah, asesmen di sini sebagaimana kita ketahui merupakan penilaian. Nah, penilaian terdiri dari 3 ranah. Yang pertama kognitif, kedua afektif, dan yang ketiga yaitu psikomotorik. Nah, penilaian yang pertama yaitu penilaian kognitif, di mana penilaian kognitif ini adalah proses evaluasi dan pengukuran kemampuan intelektual, pengetahuan, dan keterampilan berpikir dari seseorang, yang tujuannya adalah untuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, dan potensi kognitif dari individu, serta memberikan informasi yang berguna untuk pengembangan program pembelajaran dan intervensi yang sesuai. Adapun menurut para ahli, salah satunya yaitu menurut Robert G. Sternberg. Beliau mengatakan bahwa penilaian kognitif ini adalah proses evaluasi dan juga pengukuran terhadap kemampuan berpikir, memecahkan masalah, dan juga mengambil keputusan seseorang. Nah, adapun cara menyusun dari langkah penilaian kognitif diantaranya yaitu yang pertama menentukan tujuan dan kawasan tes, yang kedua menguraikan materi dan batasan perilaku yang akan diukur, kemudian selanjutnya yaitu penyusunan dari kisi-kisi, memilih bentuk tes, menelaah soal dari tes, melakukan uji coba tes, menganalisis butir soal, memperbaiki tes, dan yang terakhir merakit tes. Nah, berikut ini akan saya tampilkan contoh dari penilaian kognitif pada gambar berikut ini. Selanjutnya yaitu penilaian afektif. Nah, penilaian afektif ini biasanya berkaitan dengan sifat, watak, dan juga emosi dari seseorang. Jadi, pengertian dari afektif adalah di mana segala sesuatu yang berkaitan dengan sikap, watak, perilaku, emosi, minat, serta nilai yang terdapat pada diri individu. Jadi itulah yang akan dinilai nantinya. Nah, menurut ahli Sujana, beliau mengatakan bahwa afektif ini adalah aspek yaitu berhubungan dengan sikap dan juga nilai. Nah, menurut David R. Caldwell, afektif ini merupakan perilaku yang memberatkan perasaan, emosi, atau derajat tingkat penolakan atau penerimaan terhadap suatu objek. Adapun langkah-langkah dari penyusunan instrumen dari ranah afektif, yang pertama yaitu perencanaan. Perencanaan di sini ialah berisi mengapa perlu adanya evaluasi, apa saja yang hendak dievaluasi, kemudian tujuan dari evaluasi itu apa, teknik yang akan dipakai itu seperti apa, siapa yang akan dievaluasi, kapan, di mana, penyusunan instrumen, indikator, dan data apa saja yang hendak dikali, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu pengumpulan data, berisi tes, observasi, kuesioner, dan juga sebagainya, beserta tujuan. Selanjutnya yaitu verifikasi data berisi uji instrumen, uji validitas, uji reliabilitas, dan sebagainya. Kemudian pengolahan data
yaitu memaknai data yang terkumpul. Penafsiran data diakhiri dengan uji hipotesis, menentukan kompetensi dasar, menentukan indikator, membuat soal sesuai dengan indikator, dan penilaian afektif. Nah, untuk lebih jelasnya mengenai penilaian dari afektif atau penilaian sikap, mari kita lihat lembar penilaian berikut ini. Baik, selanjutnya kita akan memasuki penilaian psikomotorik. Menurut Sudaryono dan juga Sujana, psikomotorik ini adalah kemampuan individu dalam melakukan gerakan fisik yang melibatkan koordinasi antara syaraf, otot, dan juga otak. Hasil belajar dari psikomotorik dapat dilihat dari keterampilan dan juga kemampuan dari individu dalam melakukan suatu tugas ataupun suatu pekerjaan. Nah, menurut Leichhardt, psikomotorik adalah kemampuan individu dalam menggunakan alat dan melakukan gerakan fisik dengan tepat dan juga efisien. Nah, selanjutnya ada pun cara menyusun instrumen penilaian psikomotorik, diantaranya yang pertama yaitu menentukan tujuan dari penilaian. Nah, tujuan ini tentunya harus jelas dan juga harus terukur, sehingga dapat digunakan untuk menilai kemampuan dari individu dengan tepat. Selanjutnya yang kedua yaitu identifikasi keterampilan yang diinginkan. Nah, keterampilan ini harus sesuai dengan tujuan penilaian dan juga materi pembelajaran. Kemudian yang ketiga yaitu pilih jenis instrumen penilaian. Nah, terdapat berbagai jenis instrumen dari penilaian psikomotorik, diantaranya yaitu yang pertama ada checklist. Checklist di sini digunakan untuk menilai apakah individu dapat melakukan langkah-langkah tertentu dalam suatu tugas. Apabila seorang individu dapat melakukan sesuatu dalam suatu tugas, maka tabel yang berisi tanda checklist tersebut diconteng. Selanjutnya yaitu rating scale, digunakan untuk menilai kualitas dari kinerja individu dalam suatu tugas. Kemudian yang ketiga yaitu performance test, digunakan untuk menilai kemampuan individu dalam melakukan suatu tugas secara langsung. Selanjutnya yaitu pedoman dari penilaian. Nah, pedoman dari penilaian psikomotorik ini harus jelas dan juga terstruktur, sehingga penilai nantinya dapat menilai individu secara objektif dan juga konsisten. Pedoman dari penilaian tersebut harus mencangkup diantaranya yang pertama yaitu deskripsi terhadap keterampilan yang akan dinilai. Kemudian yang kedua yaitu kriteria dari penilaian, yang ketiga yaitu bobot dari penilaian. Nah, selanjutnya yaitu validasi instrumen penilaian. Instrumen penilaian harus divalidasi untuk memastikan bahwa instrumen tersebut valid dan juga reliabel. Validasi dapat dilakukan dengan cara yang pertama yaitu melalui uji coba dan yang kedua yaitu melalui uji ahli. Nah, pada tahap uji coba ini, instrumen dari penilaian yang akan diuji coba pada sekelompok kecil dari individu untuk melihat apakah instrumen tersebut dapat digunakan dengan mudah dan juga efektif atau tidak. Selanjutnya, uji ahli. Nah, instrumen dari penilaian divalidasi oleh para ahli-ahli tertentu di bidang psikomotorik. Selanjutnya, yaitu revisi instrumen penilaian. Nah, berdasarkan hasil dari validasi, instrumen penilaian harus direvisi untuk memperbaiki kekurangan dan juga meningkatkan kualitas dari instrumen. Selanjutnya, gunakan instrumen penilaian. Maksudnya di sini ialah instrumen penilaian yang telah divalidasi dan juga direvisi dapat digunakan untuk menilai kemampuan dari individu dalam melakukan keterampilan psikomotorik. Nah, selanjutnya adapun karakteristik dari penilaian psikomotorik menurut taksonomi Bloom, yaitu pada tingkat ini individu dapat memisahkan keterampilan psikomotorik yang kompleks menjadi komponen-komponen yang lebih kecil dan memahami hubungan antara komponen-komponen tersebut. Ini termasuk kemampuan untuk mengidentifikasi langkah-langkah kunci dalam suatu prosedur, menganalisis kesalahan, dan mengoptimalkan kinerja. Untuk lebih jelasnya, saya akan memperlihatkan contoh dari lembar penilaian psikomotorik, seperti pada gambar berikut ini. Baiklah, itu dia tadi sedikit penjelasan saya mengenai
evaluasi pendidikan dan juga asesmen di dalam pembelajaran. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.